Shalom semuanya, semangat pagi. Mari dengan cepat kita buka Yohanes 17. Yohanes 17, Bapak Ibu Saudara. Kita baca ayat ke-6. Yohanes 17 ayat 6, Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya, mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Saya memberikan judul pagi hari ini, pesan Tuhan adalah Tuhan tidak berdoa bagi dunia. Sekali lagi, Tuhan tidak berdoa bagi dunia. Bapak Ibu Saudara, secara jelas kita mendengar bahwa Tuhan Yesus berkata kepada Bapanya, Aku tidak berdoa untuk dunia. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka. Siapa mereka? Umat Tuhan. Mari perhatikan pernyataan ini. Tuhan Yesus tidak berdoa untuk dunia, tapi dia berdoa untuk orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang sudah dipersiapkan oleh Bapa sebelum dunia dijadikan. Itu adalah kelompok orang yang tidak binasa. Orang akan duduk bersama Tuhan Yesus. Dan orang-orang inilah adalah orang-orang yang dikuduskan, disucikan. Mungkin ada yang bertanya, jadi mengapa Pak kami berdoa syafaat untuk semua orang? Karena Tuhan ingin semua diselamatkan. Supaya semua orang boleh mendengar nama Tuhan Yesus. Dan bagaimana mereka boleh diselamatkan jika tidak ada yang berdoa? Dan siapa yang berdoa? Yang berdoa adalah orang-orang yang sudah ditetapkan, dipilih, yaitu gerejanya. Dan Tuhan Yesus berdoa bagi gerejanya. Dia tidak berdoa bagi dunia. Karena Tuhan tahu tantangan gereja. Oleh karena itu dia berdoa kepada Bapanya supaya Bapa memelihara gerejanya. Bapak Ibu Saudara, dunia dan segala isinya ini milik setan.
tapi jiwa-jiwa itu milik Tuhan. Jadi Tuhan Yesus tidak berdoa untuk dunia yang dimiliki setan. Tetapi setiap jiwa-jiwa, setiap manusia itu milik Tuhan. Dan Tuhan Yesus berdoa terkhusus bagi murid-muridnya. Dan murid-muridnya akan menaikkan doa syafaat bagi jiwa-jiwa. Bapak Ibu Saudara dengar, sekali lagi Tuhan tidak berdoa bagi dunia, karena dunia dan segala isinya milik setan. Dan manusia bukan milik setan. Memang manusia memiliki kehendak bebas, dia mau menjadi pengikut siapa? Mau menjadi pengikut setan atau pengikut Tuhan Yesus? Itu pilihan mereka. Namun kita harus mengerti Bapak Ibu Saudara, jangan dibodohi sama pengajar-pengajar palsu. Jangan mau dibodohi oleh pengajar-pengajar yang tidak mengerti bahwa orang Kristen terlibat di dalam dunia, sedangkan Tuhan Yesus tidak berdoa untuk dunia. Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya, dan murid-muridnya berdoa untuk jiwa-jiwa. Memang Tuhan Yesus mati bagi jiwa-jiwa. Tuhan Yesus tidak mati bagi dunia. Dalam Yohanes 3 ayat 16, Tuhan Yesus berfirman bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah akan dunia itu terhadap jiwa, bukan dunia. Saudara boleh baca nanti di dalam surat 1 Yohanes bahwa seluruh dunia dan isinya dikuasai si jahat. Tuhan tidak mau supaya orang Kristen terlibat dalam dunia. Namun orang Kristen terlibat dalam jiwa-jiwa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam surat Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari saya tegaskan sekali lagi, ada ajaran-ajaran yang membawa orang Kristen terlibat dengan dunia. Saudara perhatikan, terlibat dengan dunia dan jiwa-jiwa berbeda loh. Saya mendengar ada ajaran seolah-olah gereja itu sudah tidak penting. Yang penting itu saudara berdoa pribadi dan kemudian saudara jadi berkat inspirasi untuk orang-orang di luar sana. Dan saudara terlibat dimanapun, di kafe, diskotik, apapun silakan. Anda mau jadi disc jockey, Anda mau jadi bartender, Anda mau jadi apapun silakan. Bapak Ibu Saudara, tanpa berpikir bagaimana nasib gereja. Dan ini ada pembicara-pembicara yang sudah kalibernya internasional, sehingga mengabaikan gereja itu hanya menjadi tempat konser rohani saja. Gereja itu hanya tempat perhentian, seperti saudara ketika saudara mau ke Jakarta naik bis terminal. Gereja itu cuma terminal. Saudara, apakah gereja jadi terminal? Apakah gereja itu cuma rumah makan? Apakah gereja itu cuma gedung bioskop? Bapak Ibu Saudara, ada banyak pengajar-pengajar yang tidak mengerti hal ini sehingga mereka berkata, mari terlibat dengan dunia. Saudara, kita tidak pernah diminta terlibat dengan dunia. Tuhan Yesus saja tidak berdoa untuk dunia, tidak pernah untuk dunia. Tuhan Yesus hanya peduli jiwa-jiwa. Sedangkan setan, saudara, menguasai dunia dan semua isinya di bawah kuasa si jahat. Sehingga ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun,
Setan mencobai Tuhan Yesus dengan membawanya di gunung yang tinggi, diperlihatkan kerajaan dunia. Saudara, Tuhan Yesus tidak diperlihatkan kepada jiwa-jiwa. Tuhan Yesus diperlihatkan kepada kerajaan dunia. Dan setan berkata, semua kemegahan, semua kemuliaan dunia ini akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah aku. Bapak Ibu Saudara harus mengerti, dunia dan jiwa berbeda. Orang Kristen memperhatikan jiwa. Makanya kalau kita ini tidak mengerti kebenaran, hidup saudara justru masuk ke dunia dan semua isinya. Dunia berbicara tentang kekayaan, kemuliaan, jabatan, kedudukan, itu dunia, bukan jiwa. Orang Kristen dipanggil jiwa, bukan dunia. Ingat, oleh karena itu Tuhan Yesus berdoa dalam Yohanes 17 ini luar biasa. Aku tidak berdoa untuk dunia, bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka, untuk murid-murid, untuk jiwa-jiwa, untuk orang percaya yang sudah ditetapkan. Dan orang percaya yang dipilih ini berdoa untuk jiwa-jiwa, bukan dunia. Ada banyak orang Kristen tidak sadar, mereka hanya memperhatikan dunia. Orang-orang yang memperhatikan dunia itu ya saudara, contoh mereka yang mau menemukan planet Mars, apapun semua. Rasul Paulus menegaskan, janganlah kamu serupa dengan dunia, tapi berubahlah. Bapak Ibu Saudara, jiwa kita itu bisa berubah karena dibentuk oleh apa yang ada di dunia dan seisinya. Saudara dulu pelayan yang rajin, kemudian saudara mulai terlibat dengan dunia. Saya bilang bukan jiwa, dunia. Anda mulai tidak rajin, Anda mulai kendor, Anda mulai malas, karena Anda terlibat dengan dunia dan seisinya. Apa dunia itu? Perusahaan, pekerjaan, politik, semua. Itu bukan jiwa. Kalau jiwa itu saudara peduli dengan bosmu, saudara peduli dengan karyawan, saudara peduli dengan jiwa-jiwa. Tapi kita peduli dengan dunia dan seisinya. Dan dunia dan seisinya jelas berbicara harta, kekayaan, semuanya. Kemegahan. Makanya kenapa saudara kita tidak boleh serupa dengan dunia? Karena banyak orang jatuh dalam berbagai-bagai duka. Karena apa? Karena mereka melibatkan diri, mencemplungkan diri kepada dunia yang kotor, yang cemar, yang jahat, sikut-sikutan, persaingan. Alasannya untuk apa? Ekonomi. Alasannya untuk apa? Keluarga. Alasannya untuk apa? Mereka bukan untuk jiwa-jiwa. Alasannya untuk apa? Rumah, mobil, bukan jiwa. Bapak Ibu Saudara harus mengerti, hati Allah itu pada jiwa, bukan dunia. Sebab dunia dan seisinya ini akan hancur. Maka itu Bapak Ibu Saudara, orang Kristen, mau pelayan lah, mau pendeta lah, mau gembala lah, kalau mereka sudah terlibat dengan dunia, rusak mentalnya saudara, rusak jiwanya. Jangan heran kenapa ada tempat biara. Jangan heran kenapa ada tempat-tempat khusus yang terpisah dari dunia. Karena kontaminasi dunia itu sangat kuat. Jangan kita sombong saudara. Seperti saya. Saya kalau terlibat dengan dunia, saya bisa geser loh motivasi saya. Geser jiwa saya. Itu bukan berarti saudara tidak bekerja. Bukan. Tapi bekerjalah untuk kekekalan. Anda boleh bekerja untuk jiwa. Tapi jangan saudara mencemplungkan diri dengan dunia ini.
Sehingga saudara terkontaminasi jiwamu. Makanya banyak orang trik-trik dunia dibawa dalam pelayanan. Anda melayani Tuhan pakai cara duniawi bagaimana mungkin? Kenapa Pak ada orang-orang melayani Tuhan dengan cara dunia? Loh, karena dia orang dunia. Dan Tuhan Yesus tidak pernah berdoa bagi dunia. Dia berdoa bagi murid-muridnya. Bagi jiwa-jiwa orang yang ditetapkan. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti supaya saudara memiliki pembaruan budi. Kalau saudara mengikut Tuhan, tapi engkau mencemplungkan diri, tahu mencemplungkan diri. Mencemplungkan diri itu saudara total untuk dunia, hidupmu dibeli dunia, hidupmu dibeli pekerjaan, perusahaan, karier dan semuanya. Maka saudara tidak bisa membedakan mana kehendak Allah yang baik, berkenan dan sempurna. Ada 3 kehendak Allah yang baik. Yang baik saja nggak bisa saudara. Yang berkenan dan sempurna apalagi. Dan banyak sekali Bapak Ibu Saudara, orang-orang Kristen, mereka yang duniawi. Sekarang saudara mengerti ya. Boleh saudara bekerja, boleh saudara berkarier, boleh saudara melakukan apa yang ada di dunia ini. Tapi jadikan dunia itu hambamu. Jangan menyembah dunia. Karena Tuhan Yesus saja tidak berdoa untuk dunia. Saudara, dunia dan seisinya dikuasai si jahat. Kalau saudara tidak menguasai dunia, engkau dikuasai. Makanya tidak sedikit orang Kristen. Saudara, cari kerjaan. Tujuan cari kerjaan pertama apa? Saya mau tanya, tujuan cari kerjaan apa? Pertama apa? Supaya Pak saya bisa dapat uang, supaya saya bisa pelayanan, naik sepeda motor, diisi bensinnya. Oh bagus, ya kerja. Supaya saya bisa kontrak rumah, supaya saya untuk saya pelayan. Oh bagus, tapi ujungnya apa saudara? Ujungnya apa? Ujungnya bukan lagi pelayanan, doa saja tidak bisa, streaming tidak bisa, minggu saja tidak bisa. Karena mereka sudah direbut oleh dunia. Semua dunia ini dikuasai si jahat saudara, apapun bentuknya dunia. Maka hati-hati orang Kristen, hati-hati para imam. Jangan sok-sok. Anda sok-sok nulungi Tuhan, Pak, saya tak bekerja ya Pak, saya tak ini Pak ya, saya tak supaya saya bisa pelayanan. Gombal, saya bilang, gombal. Kamu akan disedot. Kalau kamu sudah diberkati, kalau kamu itu sudah mendapatkan berkat secukupnya, cukuplah. Setiap orang punya berkat sendiri-sendiri, rezeki masing-masing. Tidak perlu iri dengan rezeki orang. Nasib kita di tangan Tuhan, bukan di tangan pekerjaan, di tangan dunia. Apalagi orang Kristen, ada Tuhan Yesus yang berdoa untuk orang Kristen. Bahkan Tuhan Yesus berdoa supaya Bapa memelihara kita. Kenapa kita terlalu sombong? Sehingga kita mulai sudah enak loh saudara. Masih mikir-mikir lagi itu bagaimana? Waktu ini kan cuma seminggu toh Bapak Ibu Saudara. Hari itu cuma 7. Jam itu cuma 24 jam. Coba kita berpikir yang lebih pandai. 1 tahun itu 365 hari. 1 tahun itu 12 bulan. Lihat saudara, 1 bulan itu 30 hari. Ada 4 minggu, 5 minggu. Saudara, dengan berkat yang kamu punya, kok kamu tambah lagi. Kamu akan mengorbankan waktumu untuk Tuhan.
Makanya Bapak Ibu Saudara tolong kalau mau dengar apa yang saya sampaikan. Karena yang saya sampaikan firman Allah. Orang-orang yang sudah tahu kerjaannya itu menyita hidupnya dengan Tuhan, udah keluar saja. Udah saya kasih tahu berhenti. Kamu tidak akan mati kelaparan, kamu tidak akan mati kekurangan. Karena ada Allah yang memelihara kita semua Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh pasti dipelihara oleh Tuhan. Bahkan dalam kekurangan kesesakan pun orang ini tetap dapat pahala. Katakan amin. Yang sudah hidup cukup, apalagi umurnya sudah 60 tahun. Mau mikir apa lagi gitu loh. Wis enggak usah mikir apa lagi. Pikirkan kerajaan Allah. Pikirkan hidup kekal. Pikirkan yang rohani. Sudah hidup dengan apa yang ada pada uangmu dan tabunganmu, selesai. Kalau Tuhan buka pintu, itu biar Tuhan sendiri yang buka. Jangan repot. Sudahlah, bekerjalah dengan apa yang kamu punya sekarang ini loh. Tapi hasilnya kurang Pak. Hasil kurang itu tidak buat kamu mati. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Saya sudah pesan saudara, tahun terobosan diberikan bagi orang-orang yang mau mencukupkan diri dengan apa yang ada padanya, yang mau memenuhkan dirinya dengan waktunya dengan Tuhan. Sudah 1 hari itu 24 jam, sudah enak-enak masih ditambah lagi. Apa enggak bodoh toh saudara? Bapak Ibu Saudara, jangan ditipu setan. Setan itu merajalela sampai hari ini. Dan Tuhan Yesus sudah berdoa kok untuk dunia. Kok saudara mau mencemplungkan diri bagi dunia? Bagaimana mungkin Anda mencemplungkan diri kepada dunia? Tidak ada doa di sana. Tuhan Yesus tidak berdoa bagi dunia. Kok saudara mencemplungkan diri kepada dunia? Tuhan Yesus berdoa bagi kerajaan Allah. Tuhan Yesus berdoa bagi pelayanan. Tuhan Yesus berdoa bagi gerejanya. Cemplungkan dirimu pada pelayanan. Cemplungkan dirimu pada gereja. Cemplungkan dirimu pada jiwa-jiwa. God bless you all. Mari berdoa. Ore pasandara papapasi. Ya Bapa, perbarui otak kami. Perbarui pikiran kami. Supaya kami sadar bahwa Tuhan Yesus tidak berdoa untuk dunia. Dunia dan seisinya dikuasai si jahat, dikuasai setan. Kenapa Tuhan anak-anak-Mu mencemplungkan diri di dunia dengan alasan klise? Alasan klise, alasan bohong semua. Semua penuh ketamakan, semua penuh kesombongan, semua penuh kebobrokan. Ya Tuhan dan Allahku, pulihkan gereja-Mu. Sadarkan khususnya NCC Internasional, sadarkan khususnya orang-orang yang bersama hamba-Mu, supaya mereka tidak buta, mencukupkan diri dengan apa yang ada pada mereka, tidak serakah, apalagi yang usia sudah 60 tahun ke atas. Apa yang mereka mau cari? Anak-anak muda, mereka sekolah dan cari kerja. Bapak, jangan mereka direbut oleh pekerjaan. Ampuni ya Bapak kalau masih ada banyak orang Kristen yang lemah. Mereka menjadi serupa dengan dunia ini. Ya Bapak, bangkitkan pasukan-Mu. Memang apa yang kami dengar pagi hari ini sepertinya tidak relevan, tapi nyata, sebab dunia dan seisinya itu di bawah kuasa si jahat.
bukan di bawah kuasa Tuhan Yesus, bukan. Di bawah kuasa si jahat. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak berkuasa, tapi karena memang semuanya sudah diserahkan oleh manusia kepada setan, sehingga Tuhan Yesus harus rela mati bagi dunia. Tuhan Yesus rela mati untuk jiwa-jiwa, bahkan dia dikalahkan oleh dunia, oleh penguasa. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah kalah. Tuhan Yesus tampil sebagai pemenang. Dan orang-orang yang bersama Tuhan Yesus adalah orang-orang yang rela menderita karena dunia, rela sengsara karena dunia, rela mati karena dunia, seperti Tuhan Yesus. Dan mereka hidup bagi kerajaan Allah, hidup bagi gereja, hidup bagi pelayanan, hidup bagi firman Allah. Kemuliaan Allah akan turun ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini, yang menegur, mencambuk, membuka mata hati kami, dan khususnya anak-anak muda yang bekerja. Jangan sampai mereka dibodohi oleh pekerjaan. Ya Bapa, sebentar sore nanti jam 4 lebih, doa mujizat bagi orang-orang yang membutuhkan mujizat dan pemulihan. Dan juga nanti malam jam 7, kami semua hadir dalam pengajaran. Tidak ada yang tidak hadir. Semua hadir, khususnya yang di Malang. Apalagi yang mereka komitmen di NCC Internasional, wajib ikut semuanya, supaya kami menjadi orang-orang pengikut Kristus, bukan ngefan dengan Tuhan Yesus, tapi pengikut Kristus. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya ya Bapa. Mari buka dua tangan-Mu Bapak Ibu Saudara. Terimalah pengurapan minyak dan anggur, persetujuan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atas-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama, katakan amin. God bless you all. Tetap semangat, maju terus, lakukan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Sampai bertemu nanti sore jam 4 lebih. God bless you all.